Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman jayyida waj'alna minas shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Teman-teman sekalian, teman tumbuh Bengkulu dan juga jamaah TTB dimanapun berada ya, karena kalau saya lihat di broadcastnya itu kan ini acara terbuka untuk umum ya Mas Rido ya. Jadi seluruh ya bisa dikatakan seluruh masyarakat se-Indonesia bisa bergabung ya kaitannya dengan acara yang digagas oleh kawan-kawan TTB ini, teman tumbuh Bengkulu ya. Meskipun ya mayoritas ya, bukan mayoritas lagi ya, semua panitia atau penggagas acara panitia ini berasal dari Bengkulu, tapi bukan berarti yang hadir juga orang Bengkulu semua kan. Saya yakin juga dari berbagai wilayah pun ada di ruang Zoom ini gitu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, di malam Ahad, malam Minggu, kita daripada menghabiskan waktu di jalanan ya Mas Rito ya, ataupun juga melakukan aktivitas yang mungkin itu tidak begitu penting, kita menghadiri acara yang digagas oleh teman-teman TTB ini, yaitu dengan tajuk kajian umum ya, kaum ke-15 ya. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah untuk bermuajaah ya, bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Kaitannya tajuk kita adalah kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Nah, ini biasanya yang moderatori Mas Azam kemana nih Mas Ridho? Iya Ustadz, Mas Azam izin Ustadz belum bisa bergabung dengan kita karena sedang ada perjalanan Ustadz, tapi menyimak. Oke. Ada ya? Nyimak. Ada ya. Ya, mungkin masih perjalanan ya biasanya. Nah, Mas Ridho kan biasanya ini ibarat perusahaan CEO-nya gitu ya Mas Ridho ya. Ini sampai turun tangan nih Mas Ridho ini. Ya. Nah, terkait dengan kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk berbagi layar. Bentar. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun berada, ya, dan ya, tadi sempat saya lihat ada beberapa senior saya ya, saya sapa dulu, ada Mas Habibi dan juga Mas Win ya, yang sudah join pada kesempatan kali ini ya. Acara ini kan terbuka untuk umum ya, kita saling berbagi. Gitu. Nah, terkait dengan kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dan ini kan sesuatu yang istimewa, apalagi teman-teman TTB, teman tumbuh Bengkulu ini mengangkat tema yang selalu menarik. Ya kalau boleh diingat-ingat, seingat saya juga sebelum ini saya menyampaikan tentang Ali bin Abi Thalib ya, seingat saya. Lupa. Seingat saya itu. Terus Ramadan kemarin saya menyampaikan lupa. Saking lamanya ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, Allah mengizinkan kita diberi umur panjang, diberikan kesehatan, kita bisa berjumpa secara virtual dan kita membicarakan tentang kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya yang dituliskan oleh panitia dalam broadcast itu ya, entah di broadcast WhatsApp ataupun juga di Instagram, itu kan sudah sangat-sangat mewakili gitu ya, sudah sangat-sangat menjelaskan kepada kita. Nah, itu ada salam dari Mas Habibi itu ya. Beliau
juga dari Bengkulu beliau. Jadi serasa pulang kampung. Ya. Ya, nanti suatu saat bisa jadi pemateri juga ini Pak Habibie. Ya. Nah, terkait dengan saat bin Abi Waqqas ini ya teman-teman sekalian, bahwa saat ini bukan saat dalam artian saat nama ya, bukan saat waktu ya, saat pakai dal ya, saat pakai d ya, saat itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya bahagia, saat ya, saat anak dari Abi Waqqas ya, karena bapaknya namanya Abi Waqqas. Abi sendiri kan artinya bapak. Dan ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya menjadi agak aneh. Kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad anaknya bapaknya Waqqas. Abi Waqqas itu kan bapaknya Waqqas. Padahal Waqqas itu ya dia sendiri, dan ini muter ya. Nah, ini orang Arab memang kayak gitu ya, kalau kasih nama itu memang kayak gitu. Istilahnya adalah nama kunyah. Nama kunyah adalah nama yang diidentikan atau juga merefer kepada nama bapak atau nama anak. Itu namanya adalah nama kunyah. Jadi kalau semisal nama seseorang yang merujuk kepada nama bapaknya, berarti akan menggunakan nama ibnu siapa gitu. Ya, seperti halnya siapa ya? Ya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu kan juga bisa disebut atau dipanggil dengan Ibnu Abdullah, gitu. Anak dari Abdullah. Kalau Rasul sendiri juga bisa dipanggil dengan nama kunyah Abu Qasim, karena putra beliau namanya adalah Qasim. Ya, putra pertama beliau yang meskipun tidak berumur panjang, yaitu Abu Qasim. Nah, tapi kita nggak akan membicarakan hal itu karena itu bukan tema kita. Tema kita ya kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan yang dituliskan dalam broadcast WhatsApp ataupun juga caption di Instagram itu sudah sangat menarik ya teman-teman sekalian, dan sudah cukup mewakili gitu ya. Sebenarnya itu kalau pembuat skripnya itu menyampaikan itu lebih baik lagi. Itu siapa Mas Rito ya? Nadia bukan, siapa? Mas Rito sendiri itu yang membuat. Bukan Ustaz, ini dari teman-teman panitia. Oh iya. Jadi yang share screen Nadia ya. Nadia gimana kabarnya Nadia sekarang? Udah lulus belum S2-nya? Gimana kabarnya Nat? Alhamdulillah sehat Pak, Insya Allah. Udah lulus S2-nya? Udah Pak, sedang sudah. Wah, luar biasa ya. Gimana ini, mau jadi dosen? Amin. Serasa waktu cepat ya, kayak kemarin aja baru ngajar Nadia semester awal, sekarang udah S2 aja dia. Ya Pak. Dan juga ada beberapa, siapa tadi ada dia juga ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi gini, meskipun tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ibnu Abi Waqqas ya, kita ngomongin masalah kisah ya. Tapi bukan berarti kita nanti sampai jam berapa Mas Rito? Sampai jam 9:10 Ustaz. Oh iya. Ya, bukan berarti nanti kita sampai jam 9:10 itu ngomongin masalah kisah, ngomongin masalah sejarah. Kalau kita hanya ngomongin masalah sejarah, ya nanti jatuhnya ya ngantuk ini nanti. Tapi jam-jam segini malam minggu lagi ya, ngantuk itu nanti. Yang ada satu pekan capek dengan agendanya, capek dengan rutinitas aktivitas selama satu pekan ya. Kalau saya ngomongin masalah hal yang full sejarah itu nanti malah dongeng sebelum tidur. Nanti ya malah kalau biasanya kita menghadiri kajian itu doanya adalah roti itu kita niroba dan seterusnya, itu malah doanya Bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut gitu nanti. Malah ngantuk itu nanti. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini saya tidak hanya mengupas tentang sejarah atau kisahnya saja. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, hendaklah di antara kamu sekalian itu ada orang yang ya ayyuhalladzina
ya, kisah para sahabat di masa lalu. Kalau itu ada yang baik, ya kita teladani. Kalau ada yang kurang baik, ya kita perbaiki. Kalau ada yang benar-benar buruk, jangan sampai itu terulang kembali. Nah, gitu. Jadi kita itu belajar sejarah itu bukan berarti kita nggak move on gitu loh. Karena kadang saya menyampaikan hal ini kepada mahasiswa itu, Pak kok ngomongin masalah sejarah terus sih, kan ini seolah-olah kita nggak bisa move on, kan kita ada zamannya udah maju, ada 2022 nih, masa masih ngomongin masa lalu? Enggak, kita maksudnya ngomongin masa lalu itu supaya masa depan kita itu lebih baik lagi. Gitu. Kalau itu di masa lalu itu tidak baik, kita pertahankan, kita teladani, kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrohnya. Kalau itu kurang baik, ya kita perbaiki. Kalau itu benar-benar buruk, ya jangan sampai itu terjadi kembali. Itu kan maknanya kita belajar sejarah gitu kan. Bukan berarti kita nggak move on, enggak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan walakum fil qisas, dan bagi kamu sekalian dalam kisah-kisah sejarah itu hayatun, ada sebuah kehidupan. Ya ulil albab, wahai ulil albab. Jadi kita belajar kisah, kita belajar sejarah, kita bicara masalah hal yang terjadi di masa lampau itu supaya kita bisa mengambil hal yang baik untuk kehidupan kita. Termasuk kita ngomongin sejarah itu maksudnya biar kita bisa memperbaiki hidup kita untuk selanjutnya. Karena kita perlu melihat masa lalu untuk masa depan kita. Ya, ibaratnya kita itu naik mobil gitu ya. Naik mobil itu kan kacanya ada kaca yang besar itu ya, yang kaca utama. Kita media untuk kita melihat yang di depan, dan itu besar sekali. Lalu ada juga spion kiri kanan, dan juga spion tengah. Tapi spion belakang ya, atau spion yang menghadap ke belakang, semua spion menghadap ke belakang ya. Spion kiri kanan dan juga spion tengah itu ukurannya tidak sebesar kaca yang besar itu. Kenapa demikian ya? Karena kita tidak perlu larut dalam masa lalu, gitu. Nggak perlu kita itu romantisme terus-terusan. Dan sebaliknya kita juga tidak perlu untuk terlalu optimis dengan masa depan, tapi nggak mau melihat ke belakang. Jadi dua-duanya itu harus paling nggak imbang. Kita lihat ke belakang, tapi jangan sampai lupa masa depan. Gitu. Ya, karena dua sisi itu sangat penting. Masa lalu tidak akan terulang kembali. Masa sekarang kita harus optimis, dan masa depan kita harus lebih baik. Gitu. Ya, apalagi seorang manusia itu, teman-teman sekalian, manusia itu akan dianggap baik jika masa kini lebih baik hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Kalau orang itu hari ininya sama dengan hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang celaka. Nah, maksudnya kita belajar sejarah itu kayak gitu ya. Makanya sih saya sampaikan di depan, saya kasih disclaimer ya, biar kita nggak temanya sejarah sih, kok kita ngomongin sejarah sih enggak. Jadi kita nggak hanya ngomong masalah sejarah, tapi nanti ada beberapa hal ibroh berharga, pelajaran positif yang bisa kita ambil dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau hanya sekedar sejarahnya, kalau hanya sekedar kisahnya, saya yakin Kiai Google lebih pintar daripada saya. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomong masalah ibrohnya, pelajaran berharganya, ya itu kita bisa diskusikan nanti. Kan ada sesi tanya jawab ya Mas Rido ya nanti. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan yaitu tadi ya, di Al-Hasyr ayat 18 itu menjadi dasaran kita, menjadi pijakan kita, menjadi dalil kita, bahwa petunjuk kita bahwa kita itu ya harus menghargai masa lalu. Kita harus menghargai masa lalu, semangat di masa kini, dan optimis di masa mendatang. Itulah seorang muslim yang baik kayak gitu. Harus ada unsur menghargai masa lalu. Nggak boleh kita itu menyanyiakan masa lalu, terus menafikan masa lalu seolah-olah tidak terjadi apa-apa di masa yang lampau. Itu
naif banget. Ya. Karena Al-Hasyr 18 itu sangat tegas menyatakan pada kita semua, ya Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya orang-orang beriman yang disapa oleh Allah itu kita, orang beriman. Berarti yang diminta untuk belajar sejarah itu kita, orang yang beriman. Justru orang-orang yang ya katakanlah non muslim misalkan, itu kan tidak diminta untuk belajar sejarah oleh Allah dalam surat Al-Hasyr 18 yang tadi saya bacakan. Yang disuruh belajar itu kita, bukan orang non muslim gitu. Tapi kenyataannya yang kemampuan sejarahnya lebih baik itu justru orang-orang non muslim sekarang itu. Padahal Allah Ta'ala yang ditujukan, ayat itu ditujukan pada kita, orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang-orang beriman bertakwalah pada Allah. Takwa itu kan sebenarnya dari kata tako, artinya takut. Jadi kalau kita sering mendengar istilah takwa, berarti kita itu diminta untuk takut. Takut pada siapa? Ya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun kadang-kali diartikan bahwa takwa itu ya, kalau kita lihat dalam pelajaran agama SD atau ketika sekolah itu kan selalu diartikan takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti itu. Dan itu nggak salah, benar. Memang seperti itu. Ya, ini takwa. Kalau di tempat saya ya, karena tadi Mas Sudito membacakan riwayat hidup singkat saya dari Tulungagung ya, Jawa Timur ya. Di tempat saya itu yang namanya takwa itu nama tahu gitu ya. Jadi kalau kita makan tahu takwa itu sudah masuk surga ya. Ya enggak lah ya. Tahu kuning ya. Mas Sudito pernah makan itu enggak ya? Tahu kuning gitu ya. Namanya tahu takwa. Ya. Enggak pernah. Belum sepertinya, Ustaz. Boleh kapan-kapan. Ini Mas Sudito di mana? Di Bengkulu atau di Jogja ya? Sekarang masih di Jogja. Oh, di Jogja ya. Ya, memang rata-rata teman-teman TTP ini pegiat Jogja ya, alumni Jogja ya, ataupun juga ya mahasiswa yang menempuh pendidikan di Jogja. Nah, kembali ke ini. Di Bengkulu adanya Masjid At-Taqwa. Di Bengkulu mana ini Pak Adi ini? Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orangnya mudah bergaul ketika masih remaja, ketika masih anak-anak. Sampai-sampai saat ini, kok saya bilang saat itu pikirannya jangan sampai kita diartikan saat di sini adalah saat waktu ya, saat nama. Gimana ya? Karena pelafalannya dalam bahasa Indonesia itu ya hampir mirip ya, saat. Lalu kalau saya mau bilang saat itu kan kayak aneh. Nanti saya dikira orang Arab nanti. Padahal saya juga orang Arab juga ya, tapi Arab indah. Ya orang Bengkulu nggak tahu artinya ya, nggak jelas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, saya baca lengkap aja lah biar kalau saya hanya bilang saat nanti dikiranya saat dalam artian waktu atau tempo ya, maka saya sebut lengkap saja Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghindari salah penafsiran atau salah tangkap. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika dia masih kecil, masih remaja gitu, orangnya itu mudah bergaul. Bahkan ceritanya dia itu berkali-kali dicari oleh orang tuanya kok nggak segera pulang. Ternyata dia bisa diterima oleh semua teman-temannya. Nggak peduli golongan apa, dari strata apa, siapapun dia, apapun warna kulitnya itu bisa bergaul semua. Dia bisa diterima oleh semua kalangan. Padahal ini menurut saya unik ya teman-teman sekalian ya. Karena apa? Kenapa unik? Karena orang Arab itu asobiah. Asobiah itu adalah politik Arab yang mereka itu mau berkomunikasi, mau berinteraksi kalau memiliki kesamaan darah. Jadi kalau mereka itu punya kesamaan darah, kedekatan darah, mereka mau berinteraksi, mereka mau berkomunikasi, mereka mau berniaga, mereka mau nikah kalau ada kedekatan darah. Kalau nggak ada, nggak mau. Ya. Kalau mau jual beli, nggak ada hubungan darah, nggak mau ngejual barang dagangannya. Orang Arab kayak gitu. Tapi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka bisa bergaul dengan mudah. Nah, ini kan sesuatu yang unik. Padahal orang Arab ya tadi saya sampaikan, mereka itu fanatisme golongannya itu kuat. Ya, asobiahnya. Asobiah itu kalau bahasa mudah kita itu fanatisme. Fanatik terhadap golongannya itu kuat sekali.
Kalau bukan golongannya, bukan kelompoknya, bukan keluarganya, bukan sukunya, nggak mau bergaul. Tapi saat bin Abi Waqqas ini bisa bergaul dengan mereka. Nah, faktanya adalah saat bin Abi Waqqas orangnya mudah bergaul. Lalu kita umat Islam di masa sekarang tuh gimana? Ya kita umat Islam di masa sekarang tuh ya nggak ada salahnya kalau kita meneladani saat bin Abi Waqqas, yaitu beliau itu tidak membeda-bedakan teman-temannya. Ya. Makanya ketika beberapa slide ini saya tuliskan satu sisi fakta sejarah tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan satu sisi yang lain pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita itu baiknya ya tidak membeda-bedakan teman gitu ya. Apa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas saja nggak pernah beda-bedakan temannya. Makanya temannya bisa banyak. Bahkan ada yang bilang 1000 orang teman itu terasa sedikit, tapi 1 orang musuh itu terasa banyak. Kalau kita punya 1 orang saja yang nggak klop sama kita, ada konflik, ada friksi, ada musuhan ya, pasti rasanya dunia ini sempit banget. Misal, tapi semoga enggak. Misal saya dan Mas Ridho ini ada masalah misalnya. Maka Mas Ridho itu tinggalnya di mana, Mas? Di Jogja di mana? Di daerah Bakungan, Ustaz. Bakungan itu mana sih? Di ini Tengkleng Gajah. Oh, Terus. Nah, semisal, tapi semoga enggak ya Mas Ridho. Semisal saya ada masalah dengan Mas Ridho lalu musuhan. Enggak mau nyapa, enggak ya musuhan lah ya. Udah enggak CS-an lagi. Nah, akhirnya dunia kan serasa sempit gitu. Bagi saya ataupun bagi Mas Ridho sendiri. Ketika saya melewati sekitar Tengkleng Gajah kan saya perasaan saya nanti kok ketemu Mas Ridho gimana ini. Pikiran saya masih kayak gitu dan akan merasa dihantui terus. Nah, itulah kenapa ada yang mengatakan bahwa 1000 orang teman itu banyak, 1000 orang teman itu terlalu sedikit dan 1 orang musuh terlalu banyak. Makanya kalau bisa kita itu nggak punya musuh. Ya kalaupun ada yang nggak suka dengan kita itu wajar. Jangankan kita ya, Rasulullah SAW aja yang nggak suka banyak. Jangankan di masa lampau, masa kini aja banyak yang nggak suka dengan Nabi. Ya masa kini, ya detik ini gitu kan. Yang nggak suka dengan Nabi Muhammad itu kan banyak di masa sekarang. Ya kok bisa? Ya bisa. Ya kalau ya gampangannya ngomong, sekarang penduduk dunia ini kan ada sekitar 5 miliar. 1 miliarnya itu orang Islam, sisanya orang non-Muslim. Nah, sisanya itu kan yang nggak suka dengan Nabi Muhammad. Berarti kan gitu kan gampangannya ngomong kan. Ya oke lah mereka nggak secara declare, nggak eksplisit menyatakan kebencian. Tapi beberapa orang kan ya akhir-akhir ini terhadap Islam atau terhadap Nabi itu kan melontarkan kebenciannya dengan begitu mudahnya. Gitu. Istilah-istilah atau simbol-simbol yang erat kaitannya dengan Islam itu dihina dengan begitu mudahnya di masa sekarang itu. Ya itu ya seperti itulah ya kondisi kita sekarang ya teman-teman sekalian ya. Apalagi di Indonesia ya, umat Islam Indonesia, UII ya, UII juga. Itu yang kondisinya seperti itu ya. Sering kita itu umat orang Islam itu kalau secara kuantitas banyak, kalau kita itu mayoritas, kita dituduh radikal. Tapi kalau secara jumlah, secara kuantitas sedikit, umat Islam ditindas. Di Palestina itu sedikit ditindas. Di Rohingya sedikit ditindas. Di Kashmir sedikit ditindas. Di mana lagi? Ya itulah ya. Yang apa kalau orang Islam di Uighur Cina umat Islamnya sedikit tindas ya. Kalau minoritas tindas, tapi kalau mayoritas dituduh radikal. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya kita harus menghargai mereka yang umat Islam yang tinggalnya di negeri minoritas Muslim ya, minoritas nggak jelas ya, minoritas tapi nggak takut sama sekali. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, kita sebagai orang Islam itu ya sebaiknya kayak gitu ya, tidak membeda-bedakan teman. Dan apa yang digagas oleh teman-teman TTB ya, atau kawan-kawan TTB ini,
itu kan ya juga bagian dari mengimplementasikan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Meskipun semuanya berasal dari Bengkulu, meskipun digagas oleh teman-teman tumbuh Bengkulu, tapi kan acara ini terbuka untuk umum, kan nggak hanya ditujukan pada orang Bengkulu kan enggak. Gitu. Apalagi tadi sekilas kita lihat video-videonya itu kan menunjukkan ya kawan-kawan TTB ini sangat-sangat inklusif gitu kan, mau membantu mereka yang termarginalkan ataupun juga mustadafin yang membutuhkan bantuan, itu kan juga menerapkan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas gitu, tidak membeda-bedain. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang ketiga yang masuk Islam. Setelah siapa? Setelah Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah wajar masuk Islam karena beliau adalah istri Rasulullah SAW. Coba bayangkan kalau Khadijah ini tidak masuk Islam, bagaimana perjuangan dakwah Nabi? Berat sekali. Istri saja tidak mendukung, istri saja nggak percaya, istri sendiri tidak beriman, gimana orang lain? Makanya istri itu kunci. Makanya kalau ingin perjuangan kita berhasil, karir sukses, itu paling nggak pasangan mendukung. Kalau nggak mendukung, selesai. Gitu. Makanya Rasulullah SAW itu sangat tepat ketika orang pertama yang masuk Islam itu adalah Khadijah binti Khuwailid, karena istri harus mendukung pertama. Bayangkan kalau Khadijah ini nggak beriman, bayangkan kalau Khadijah ini seperti istrinya Nabi Lut atau istrinya Nabi Nuh, wah bahaya. Islam nggak mungkin sebesar sekarang. Malah umat Islam bisa diadab. Istrinya Nabi Lut itu kan nggak beriman, istrinya Nabi Nuh nggak beriman. Makanya kena azab. Itu. Ya, karena istri-istri Nabi sebelumnya beberapa itu kan tidak beriman. Ada juga yang ada juga yang bukan Nabi sih ya, tokoh lain yang istrinya beriman tapi suaminya nggak beriman. Contohnya ya Fir'aun itu nggak beriman, dia ngaku Tuhan. Ekstrim lagi tuh, parah lagi tuh si Fir'aun tuh. Dia ngakunya Tuhan tuh. Nggak main-main, dia nggak hanya syirik biasa, itu nggak hanya nyembah berhala, tapi dia ngaku dianya yang Tuhannya yang harus disembah. Tapi istrinya itu memegang agama tauhid, percaya pada Allah dan Nabi Musa sebagai utusan. Nah, ini kan beda dengan suaminya. Suaminya ngaku Tuhan, menantang Tuhannya Musa, selalu ingin konflik dengan Nabi Musa, tapi istrinya Siti Asiyah itu justru menjadi penganut agama tauhid ya. Karena kenapa saya sebut agama tauhid ya, karena ketika itu nama agama kita itu belum Islam. Nama agama kita Islam itu kan baru sekarang aja, bukan sekarang sih. Ya baru ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu dilantik menjadi Nabi dan Rasul, ya nama agamanya Islam. Sebelumnya kan nama agama kita itu tauhid. Kalau di masa Nabi Ibrahim itu nama agamanya adalah Hanifiyah. Millata Ibrahim Hanifah. Agama Ibrahim yang lurus. Agama kita itu kan memang agama yang lurus. Ada orang pertama yang masuk Islam itu Khadijah binti Khuwailid. Lalu yang kedua Abu Bakar, sahabat CS. Ya. CS kentalnya Nabi Muhammad itu ya Abu Bakar. Nah, itu juga bisa dibayangkan oleh teman-teman sekalian kalau semisal CS kental kita itu nggak percaya dengan kita, selesai juga. Siapa yang melindungi kita, siapa yang mensupport kita, siapa yang mendukung kita. Nah, teman itu penting sekali. Balik teman tumbuh Bengkulu itu penting lagi. Penggunaan istilah teman itu kan juga baik. Saya yakin kawan-kawan TTB ketika memilih kata itu kan pasti ada pertimbangan kenapa menggunakan kata teman, kenapa menggunakan kata tubuh, itu kan ada makna filosofisnya. Saya yakin kayak gitu. Ya, karena menganggap semua itu teman, terus saling tubuh bersama, itu kan mesti kayak gitu. Wah, ini saya kayak dukun aja ya, menebak-nebak ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kedua yang masuk Islam. Nah, ini kan kunci ya. Istri sudah masuk Islam, sohibnya masuk Islam juga. Sahabatnya masuk Islam juga. Bisa dibayangkan kalau istri nggak mau
beriman, sahabat nggak mau beriman. Gimana perjuangan dakwah Nabi? Berat sekali. Tapi alhamdulillah keduanya menjadi orang pertama dan kedua yang masuk Islam. Orang pertama adalah Khadijah dan orang laki-laki pertama atau laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Kalau remaja pertama itu ya baru Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu dia usianya remaja. Nah, saya lupa berapa. Yang jelas usianya usia remaja. Tapi kalau anak-anak atau anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu kayaknya sudah pernah kita bahas tuh kisah Ali. Nah, ini kalau fakta sejarahnya seperti itu. Fakta sejarahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang ketiga yang masuk Islam. Ya. Setelah Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran berharganya? Pelajaran berharganya adalah kalau kita itu memiliki azam yang bagus. Azam maksudnya keinginan ya, atau suatu tekad bulat ya. Bukan Mas Azam yang biasa jadi moderator yang sekarang lagi OTW itu ya. Nah, itu kalau semisal kita memiliki cita-cita yang itu baik, yang positif, usahakan orang-orang sekeliling kita itu mendukung. Buat apa kita tuh pinter? Buat apa kalau secara materi kita bisa, tapi kalau dukungan moral dari orang sekitar tidak kita dapatkan. Nah, kita nggak akan bisa jadi orang sama sekali. Nggak akan tercapai itu tujuan, nggak akan tercapai itu cita-cita. Nah, makanya dukungan dari orang sekitar itu penting. Nabi Muhammad bisa sukses dakwahnya ya karena Khadijah binti Khuwailid dukung. Istri, lalu sahabat mendukung Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga orang ketiganya adalah orang ketiga di sini adalah maksudnya urutan ketiga ya, bukan orang ketiga yang mengganggu hubungan gitu. Maksudnya kalau istilah orang ketiga ini kan konotasinya negatif ya. Orang ketiga itu setan, wah enggak. Maksudnya di sini adalah orang yang masuk Islam urutan ketiga. Orang Sa'ad bin Abi Waqqas ini remaja gitu. Kalau ditelusur ya. Kalau ditelusur itu sebenarnya masih ada hubungan kerabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah cucu dari lupa namanya saya. Itu di broadcast-nya itu ada ya. Jadi kalau hubungan keduanya itu ya layaknya kalau di broadcast-nya itu dituliskan paman. Tapi sebenarnya itu kan sepupu kan. Karena gini, kakek dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kakak kandung dari kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi masih satu buyut. Buyut itu apa ya? Buyut itu bahasa Indonesia kan ya? Jadi antara Rasulullah SAW dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih satu buyut. Orang tuanya kakek, nenek itu kan buyut namanya. Tapi dari jalur ibu, dari jalur Siti Aminah. Siti Aminah bin Wahab. Nah, ini Wahab itu kakeknya Nabi Muhammad, Wahab itu masih satu saudara kandung dengan kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi masih sepupu sebetulnya. Dari jalur ibu. Ya, kalau sepupu dari jalur ayah itu kan lebih kuat. Apalagi orang Arab. Orang Arab itu kan kekerabatan mereka dari jalur bapak. Makanya kedekatan Rasulullah SAW gini, antara Nabi Muhammad dan Sa'ad bin Abi Waqqas satu, dan Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib itu kan kedekatannya beda. Meskipun keduanya statusnya sama-sama sepupuan. Kenapa bisa beda? Karena ya apapun itu meskipun Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul, tetaplah beliau itu orang Arab. Orang Arab secara naluri, secara fitrahnya kan ada kedekatan dengan sesama orang yang secara famili ada di garis bapak. Ya, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW itu ya satu garis bapak.
Karena Abu Thalib itu adalah adik dari Abdullah, ayahanda dari Rasulullah SAW. Nah, itu. Agak pusing ya ngomongin silsilah ya. Kita kan di masa sekarang itu kayaknya ngomongin masalah silsilah itu agak rumit ya. Sekarang itu kadang kita baru care terhadap keluarga besar itu ketika Idul Fitri aja kadang kan. Makanya ketika Idul Fitri itu kalau kita lihat di Google atau di media sosial lainnya, yang selalu menjadi topik terhangat atau trending topiknya adalah apa hukum menikah dengan sepupu. Nah, gitu. Karena kita kadang nggak peduli siapa saudara kita, baru tahu oh ternyata dia masih saudara. Ya. Dan ternyata menarik juga, oh ternyata ganteng juga, ternyata cantik juga. Akhirnya searching tuh apa hukum menikah dengan sepupu. Karena selama ini nggak begitu care siapa saudara dia, siapa sepupu dia. Tapi orang Arab itu sangat peduli. Mereka akan menelusur siapa keluarga besarnya karena ya orang Arab itu kan asobiah ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mereka sangat menghargai kalau mau berinteraksi, mau berkomunikasi, mau bermuamalah kalau ada hubungan kekerabatan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar As-Siddiq. Pelajaran berharganya apa? Pelajaran berharganya adalah kalau kita memiliki komitmen atau memiliki cita-cita lah lebih tepatnya itu, memiliki cita-cita untuk kita raih, kita gapai di masa mendatang, pastikan orang sekeliling kita itu mendukung. Secara moral, secara psikis harus didukung. Kalau enggak, kayaknya sulit itu cita-cita berhasil. Karena Nabi Muhammad yang membuktikan sendiri, membawa misi kenabian, membawa risalah tauhid, istri mendukung, sahabat mendukung, saudara sepupu dari pihak ibu mendukung, saudara sepupu dari pihak bapak mendukung, Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman sekalian, dari ceritanya itu ya, kalau boleh sedikit cerita ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika itu lagi jalan-jalan. Ketika beliau lagi jalan-jalan, ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Sa'ad, kamu mau kemana?" Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Saya mau ke tempat itu, Abu Bakar." Lalu Abu Bakar menimpali lagi, "Sa'ad, sini, kita duduk sebentar." Lalu Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'ad bin Abi Waqqas ngobrol berdua tuh, mereka berdua ya. Sa'ad, Abu Bakar tanya tuh, "Sa'ad, kamu tahu kan kalau Muhammad itu orang yang jujur?" "Ya, saya tahu Abu Bakar." "Kalau begitu, apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan, dia tidak pernah berdusta kan?" "Benar sekali Abu Bakar." "Emang ada apa?" Sa'ad kembali bertanya. Sa'ad bin Abi Waqqas kembali bertanya, "Wahai Sa'ad, ketahuilah bahwa Muhammad, orang yang selama ini kita kenal sebagai orang yang nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong, selalu jujur. Dia mempunyai gelar Al-Amin ketika masih berusia 25 tahun, 15 tahun sebelumnya. Karena beliau Rasulullah SAW menjadi Nabi Rasul kan usia 40. Kemudian 15 tahun sebelumnya beliau diberi gelar Al-Amin itu. Muhammad, lanjut Abu Bakar, Muhammad baru saja menerima wahyu dari Allah untuk menyebarkan risalah Islam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, "Kalau begitu Muhammad adalah Nabi?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Lalu Abu Bakar tanya lagi, "Kalau Muhammad sudah menyampaikan kebenaran itu, risalah Islam itu, beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, apakah kamu mau percaya, mau beriman kepadanya?" "Ya." Tanpa berpikir lama, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung menjawab, "Ya. Ya, wahai Abu Bakar, saya percaya kepada Allah SWT sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya." Dan Abu Bakar senang bukan main. Lalu Abu Bakar mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi, untuk menyampaikan syahadatnya.
Dan Nabi Muhammad senangnya bukan main. Karena bertambah orang yang beriman kepada Allah dan kepadanya. Karena sebelumnya kan hanya Khadijah, istri beliau, dan Abu Bakar. Dan kemudian tambah Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang pemuda yang tadi di slide awal saya sampaikan mudah bergaul ya. Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa, terutama dalam berperang. Di broadcastnya itu dituliskan pemanah ya, pemanah ulung, bahkan pemanah pertama dalam sejarah Islam, orang Islam atau Muslim pertama yang melepaskan anak panahnya kepada musuh. Luar biasa. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah menjadi Muslim, ternyata orang tuanya belum tahu, bahkan ibunya selama itu terkenal sebagai penyembah berhala yang aktif, bahkan atau penyembah berhala yang taat. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas pun sebelumnya juga sangat taat untuk menyembah berhala. Diajak oleh ibunya untuk menuju ke tempat si Manat gitu ya, karena berhala yang terbesar setelah Lata itu kan Manat. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Nailah. Ada 5 berhala besar. Ketika diajak untuk menyembah berhala itu, Sa'ad bin Abi Waqqas selalu taat, selalu ikut. Karena dia kan orangnya nggak pernah bantah omongan ibu. Perintah ibu selalu ditaati, selalu diikuti, selalu dituruti. Diajak untuk nyembah berhala, ikut. Karena ketika itu Islam belum ada. Nah, suatu ketika, keesokan harinya, setelah misalkan kemarinnya itu saat bin Abi Waqqas itu menyatakan ikrar masuk Islamnya itu, keesokan harinya ibunya ngajak untuk nyembah berhala lagi, nemui dewa Manat lagi, berhala Manat lagi. Tapi saat bin Abi Waqqas menunjukkan perangai yang berbeda, sikapnya sudah berbeda, tidak lagi seperti sebelumnya yang langsung mengikuti perintah ibunya, tapi pada waktu itu malas sekali. Ayo Sa'ad, kita beribadah lagi, kita nyembah berhala lagi, kita menyembah Manat lagi, dewa Manat lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas menolaknya, nggak mau itu. Kenapa? Emang kamu sakit? Enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas jawab begitu. Lalu ada apa? Ya, saya yang sekarang bukan saya yang kemarin, Bu. Ya, emang kenapa? Ya, Ibu tahu Muhammad kan? Ya tahu. Saya sekarang percaya pada ajaran yang dia bawa. Wah, ibunya marah besar itu teman-teman sekalian. Ibunya marah besar tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Marah besar karena ibunya kan penyembah berhala. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya ya sama-sama keras kepala ini. Sa'ad bin Abi Waqqas keras kepala nggak mau meninggalkan agama Islam yang baru saja dianutnya. Saya lebih suka menggunakan istilah dianut ya daripada dipeluk. Dipeluk apa? Kalau saya menggunakan istilah dipeluk ini kayaknya malam minggu ya agak baper juga nanti. Tapi ini nggak hujan ya sekarang. Kalau Bengkulu gimana cuacanya? Sama seperti Jogja ini, Mas Ridho? Saya belum pernah ke sana ya. Ini Pak Habibie harus ngajak saya ke sana ya. Ya sama Mas Ridho ya, cuacanya. Bagaimana? Atau lebih panas? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ya. Nah, ya singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama-sama ya harus ikut gitu. Nah, suatu ketika ya teman-teman sekalian, suatu ketika saat Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya ini sama-sama keras kepala, Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mau meninggalkan Islam, lalu juga ibunya sangat marah, tahu anaknya yang selama ini dirawatnya, dididiknya, dimanjanya, ya kayaknya ibu-ibu kita sekarang ya. Ibu teman-teman masing-masing. Oh, ibu kita kan beda ya. Ibu kita siapa? Ibu kita Kartini. Nah,
ketika dua orang itu sama-sama keras kepalanya, akhirnya nggak ada yang mau ngalah. Sa'ad bin Abi Waqqas ya tetap dengan pendiriannya sebagai seorang Muslim, dan ibunya juga tetap dalam pendiriannya, dia tetap marah pada anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan sang ibunda mengancam, Sa'ad, kalau kamu tidak meninggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad itu, maka ibu tidak akan makan dan minum sampai kamu mau murtad. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas menolak itu. Baik itu menolak meninggalkan Islam maupun menolak ide ngawur dari sang ibu. Dan ternyata, teman-teman sekalian, ternyata ancaman dari bundanya itu benar-benar terjadi. Ibunya itu benar-benar melakukan mogok makan, mogok minum. GTM, gerakan tutup mulut. Nggak mau makan, nggak mau minum. Sampai akhirnya ibunya pingsan tuh. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kan khawatir ya, ibunya yang selama ini dihormati, dipatuhi, ditaati, dihargai dan lain sebagainya, tiba-tiba pingsan gitu kan. Khawatir juga gitu. Terus ibunya bilang pada Sa'ad bin Abi Waqqas, ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak mau meninggalkan Islam, akhirnya ibu sakit kayak gini. Sa'ad bin Abi Waqqas juga nggak mau kalah. Ibu kayak gini kan akibat perbuatan ibu sendiri. Menyiksa ibu sendiri, menyiksa diri sendiri. Nah, lalu teman-teman sekalian, dari perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu firman-Nya yang itu tertuang dalam Quran surah Luqman ayat 15 yang itu saya tuliskan di bawah itu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan jika mereka bersungguh-sungguh memaksamu, ala antusyrika bi, untuk mensekutukan aku, ma laisa laka bihi 'ilm, yang tidak ada bagimu ilmu, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Wa shahibhuma, tetapi tetap ya, dan tetap bergaul dengan keduanya, fit dunya, di dunia ini, ma'rufah, dengan cara yang baik. Kalau saya terjemahkan secara bebas, kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mensekutukan Allah, maka jangan patuhi. Tapi tetaplah hormati keduanya dengan penghormatan yang baik. Nah itu, gara-gara apa yang terjadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibundanya itu, turun firman Allah kepada Rasulullah SAW, Quran surah Luqman ayat 15 itu. Dan itu kan berlaku juga di masa sekarang. Kalau di masa sekarang semisal ya, misal, karena kita tidak memungkiri teman-teman sekalian, mohon maaf ya, mungkin ada di antara kita yang antara ibu dan anak atau orang tua dan anak keimanannya nggak sama, agamanya nggak sama. Ya, kalaupun itu terjadi, ya mohon bersabar. Ya. Semoga kan saya nggak tahu latar belakang semua yang hadir di sini ya. Kalaupun itu terjadi, ya semoga hidayah Allah itu datang gitu kan ya. Karena kan tidak tertutup kemungkinan Allah akan menurunkan petunjuknya, hidayahnya, supaya orang tua yang belum menjadi seorang Muslim bisa convert ke Islam, bisa menjadi mu'alaf gitu. Kalau di kampus di UI itu kan beberapa mahasiswa yang non Muslim itu biasanya itu masuk Islam, biasanya, tapi nggak semua sih, tapi biasanya masuk Islam. Sekitar 1 bulanan yang lalu saya diminta untuk menemani ada mahasiswa dari sipil itu, Mas Rito ya. Mas Rito kan orang arsitek ya, tetangganya. Yang dia itu Kristen, mau masuk Islam ya. Akhirnya saya arahkan ke ULIL ya, ke DPPAI untuk dibimbing masuk Islamnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau semisal ya,
kembali ke tadi, kalau semisal ada di antara kita atau kenalan kita yang itu orang tuanya beda agama, anaknya Muslim tapi orang tuanya non-Muslim, maka ayat inilah yang akan menjadi panduannya. Kalau diajak untuk mensekutukan Allah, kok bahasanya sulit ya. Kalau diajak untuk menyembah Tuhan mereka, misalkan orang tuanya Kristen misalkan, kalau diajak ke gereja untuk beribadah, jangan mau. Tapi tetap hormati keduanya. Nah, harus tetap kita hormati, harus tetap dihormati. Tapi untuk urusan akidah, jangan mau untuk mensekutukan Allah. Jangan mau untuk beribadah di tempat ibadah agama lain atau menyembah sesembahan selain Allah, enggak boleh. Ya. Jadi ini kan luar biasa ya, seorang Sa'ad bin Abi Waqqas bukan nabi, bukan rasul, tapi dari kisah hidupnya itu, dari perjalanan hidupnya itu ketika berkonflik dengan ibundanya bisa menjadi sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat ke-15 dari surat Luqman itu, asbabun nuzul. Kalau Quran itu kan asbabun nuzul, asbab itu adalah sebab-sebab, nuzul itu turun. Kalau hadis itu kan asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya itu hadis. Nah, itu ada yang tanya tuh Mas Ridho ya, tapi belum keluar pertanyaannya. Nah, teman-teman sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Muslim pertama yang menumpahkan darah orang kafir. Menumpahkan darah, bukan membunuh. Menumpahkan darah. Jadi ceritanya ketika itu pasca Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu kan momentum pertama kalinya diperintahkan sholat 5 waktu, sholat wajib. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu kan diperintahkan ketika Isra Mi'raj. Jadi kalau peristiwa Isra Mi'raj itu ya, kalau kita setiap tahunnya memperingati peristiwa Isra Mi'raj itu secara nggak langsung kita memperingati ulang tahun sholat, nah gitu, atau miladnya sholat, ulang tahunnya perintah sholat. Nah, gitu. Ya meskipun kalau di UI itu milad UI ya, milad UI itu bersamaan dengan Isra Mi'raj. Ketika umat Islam itu sudah ada perintah untuk sholat, jangan dikira keadaannya seperti sekarang ya teman-teman. Sekarang kita sholat kan bebas. Tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, tidak ada ancaman. Bebas banget. Bahkan masjid di mana-mana ada. Kalau kita perhatikan, jangankan di seluruh dunia, di Indonesia saja, kalau kita telusur atau kita turut gitu ya, dari Papua sampai ke Aceh itu nanti kan suara lantunan adzan itu kan selalu bersaut-sautan. Apalagi kalau kita lihat seluruh dunia, wah ini kalau seluruh dunia itu nggak ada berhentinya. Saya yakin di detik ini pasti ada kumandang adzan, entah di wilayah negara mana itu pasti ada. Karena waktu sholatnya kan selalu bergantian. Nah, itu kan selalu kumandang adzan itu selalu tidak ada hentinya di muka bumi ini. Nah itu sekarang. Di masa lalu jangan dikira kayak sekarang. Zaman dulu orang mau sholat itu ya nyawa taruhannya. Karena akan minimal diganggu atau minimal diejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Bisa berakibat fatal meninggal mungkin. Kalau yang ngonang itu apa ya? Itu bahasa Jerman ya, Jerry Sleman. Menangkap basah. Kalau sampai yang menangkap basah itu orang yang sangat-sangat benci dengan Islam, punya kekuatan, ya pasti akan berakibat pada hilangnya nyawa. Nah, ceritanya teman-teman sekalian, pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan 2 orang tetangganya yang sama-sama orang Islam, jadi 3 orang itu mau melaksanakan sholat asar. Lalu mereka bertiga, Afwan Ustaz. Okay. Sudah masuk injury time, Ustaz. Injury time. Wah, ini padahal masih ada 30 slide lagi nih, Mas. Gimana ini? Tapi bohong ya, nggak ada ini. Cuma beberapa kok. Ya, saya buat cepat ya, Mas. Itu ya. Nah,
mereka bertiga kan nyari tempat yang aman di bukit yang itu tertutup dengan pohon, batu-batu besar, tertutup dengan batu-batu besar. Lalu kemudian teman-teman sekalian, di kejauhan ada 3 atau 4 orang kafir yang melihat 3 orang muslim tadi, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi sholat. Ditegurlah, bukan ditegur ya, diejek itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan 2 orang tetangga yang sama-sama seorang muslim. Ngapain kalian? Nyembah Tuhan kalian ya? Tuhan kalian ada di tanah ya? Tanah kok dicium-cium? Tuhan kalian batu ya? Kok dicium-cium itu? Wah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas nggak terima. Langsung dihajar 3 orang itu, dan awalnya orang-orang ngira Sa'ad bin Abi Waqqas akan kalah karena dikeroyok 3 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas maju sendirian, 2 orang tetangganya nggak berani. Akhirnya apa? Akhirnya ketika musuh orang kafir Quraisy itu mau mukul Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung menghindar, dipukul balik, dan kepala dari si kafir Quraisy tadi membentur batu. Diajar langsung, keluar darahnya. Nah itulah, makanya Sa'ad bin Abi Waqqas disebut sebagai muslim pertama yang menumpahkan darah orang kafir. Nah, apa ibrohnya bagi kita? Ini perlu diluruskan. Ini kalau cuma saya tulis muslim pertama yang menumpahkan darah orang kafir, terus kita ambil pelajaran berharga, ini pendapat saya atau apa yang saya sampaikan ini kalau dipotong bisa bahaya. Dikira saya mengajarkan kekerasan itu ya. Nah, kalau kita sekarang, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran berharganya? Dakwah itu kadang perlu adanya ketegasan. Ya. Kalau kita menyampaikan Islam dengan cara yang lurus-lurus saja, atau mungkin cenderung lembek, maka kadang ada, ya tidak heran kalau kemudian muncul buzzer-buzzer atau pendengung-pendengung, kan istilah bahasa Indonesianya pendengung, yang menghina Islam. Kadang yang perlu ada ketegasan. Menyebarkan Islam itu kadang yang perlu ketegasan. Ketegasan ya, tegas tidak harus keras. Ya gitu. Ya, saya percepat aja lah, ini Mas Rido sudah ngasih kartu kuning saya ini. Nanti kalau saya teruskan kartu merah saya di remove dari Zoom ini. Nah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman sekalian, sangat cinta pada Rasulullah SAW. Buktinya apa? Buktinya adalah dia itu nggak mau meninggalkan Makkah untuk segera hijrah ke Yathrib. Dia selalu berkata, nanti kalau saya hijrah ke Yathrib, atau sekarang menjadi Madinah itu. Dan kita tahu teman-teman sekalian, Rasulullah itu kan nggak suka dengan nama Yathrib ya. Nah, Yathrib itu artinya adalah nama berhala. Nah, kemudian nama kota itu diganti menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nanti kembali ke tadi, kalau saya hijrah ke Yathrib, bagaimana dengan Nabi? Nabi nggak ada yang nemenin. Jangankan hijrah ke Yathrib, hijrah ke Habsyah, yaitu lebih dijamin oleh Raja Najasyi, Sa'ad bin Abi Waqqas pun nggak mau. Karena saking cinta pada Nabi. Nah, ini luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijuluki sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Ini ceritanya gini, singkat saja. Wilayah Persia itu kan awalnya sudah dikuasai oleh umat Islam, karena ditaklukkan oleh Khalid bin Walid, panglima perang. Tapi pada waktu bersamaan di Suriah atau di Syams, kalau sekarang menjadi negara Suriah itu, di Syams itu perlu ada penaklukan juga. Jadi pasukan Islam sebagian besar menuju ke Suriah, menuju ke Syams, dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglima Islam yang kita ketahui tidak ada peperangan yang berakhir dengan kekalahan selama ada Khalid di depan. Jadi selama panglimanya, selama jenderalnya ini adalah Khalid, nggak ada pertempuran yang berakhir dengan kekalahan. Bahkan ketika Khalid ini masih kafir sekalipun, perang pasti menang. Itulah mengapa Umar bin Khattab itu suatu ketika memecat Khalid. Ya. Bukan karena Khalid itu berbuat salah, tapi gara-gara atau karena umat Islam, pasukan Islam itu dipimpin oleh Jenderal Khalid,
tentara itu jadi enak-enakan itu, nggak mau berjuang sepenuh hati, nggak mau bertempur dengan semangat, karena mereka yakin oh pasti menang kok, karena jenderal kita kan Khalid. Akhirnya ketika perang ya nyantai-nyantai ya, santuy banget tuh, bikin kopi, ngeteh-ngeteh, ambil selfie-selfie mungkin itu. Pasti menang karena itu. Perangnya karena menang, pasti menang. Nah, akhirnya Khalid bin Walid itu dipecat, diganti. Gitu. Nah, ketika dipecat itu, maka terjadi kekosongan panglima. Padahal di waktu bersamaan ketika para pasukan Islam ada di Syams, di waktu bersamaan itu wilayah Persia ditinggalkan oleh hampir semua tentara Islam. Akhirnya apa? Akhirnya tentara Persia melakukan kudeta, serangan balik. Wilayah-wilayah selama ini ditaklukkan oleh Islam direbut kembali oleh mereka. Nah, Khalifah Umar bin Khattab memandang ini sesuatu yang bahaya. Akhirnya beliau memutuskan harus direbut kembali wilayah Persia dari tangan orang-orang orang-orang Isra itu. Tapi mereka bingung. Mereka bingung siapa yang akan menjadi panglima, siapa yang akan menjadi jenderal. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan yang akan menjadi jenderal atau panglima perang untuk menguasai kembali Persia adalah orang yang ketika Rasulullah SAW masih hidup dijuluki sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Semua orang bertanya-tanya, siapa tuh singa menyembunyikan kukunya? Ya, kan pada nggak tahu. Apakah Singoedan? Singoedan kan Arema ya. Atau siapa? Itu kan nggak ada yang tahu. Akhirnya Umar menjawab sendiri pertanyaannya bahwa singa yang menyembunyikan kukunya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa beliau dijuluki seperti itu? Karena beliau itu orang yang hebat. Pemanah pertama dalam sejarah Islam, orang yang bisa tangguh dalam berperang, fisiknya kuat. Ya, bahkan di broadcast-nya itu disebutkan juga orang yang pertama kali melepaskan panah ke musuh dalam sejarah Islam. Tapi nggak pernah keluar-keluar bahwasanya dia itu hebat. Nah, kita kan harus seperti itu, teman-teman sekalian. Kita tidak perlu menyebarluaskan kelebihan kita ke orang lain. Kalau boleh saya mengutip pendapat Bung Karno, presiden pertama kita. Bunga mawar tidak pernah mempropagandakan bau harumnya. Yang namanya bunga mawar, semua orang tahu kalau mawar itu wangi, harum. Tapi nggak pernah mawar itu bilang, wih aku harum, aku wangi. Nggak pernah nyetori itu si bunga mawar bahwa aku ini wangi, harum, nggak pernah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan pada kita semua, teman-teman sekalian, bahwa jabatan, amanah bukan sesuatu yang diminta, tetapi diberi. Jangan sekali-kali minta amanah, karena amanah itu berat. Gunung dan lautan aja nggak berani memikul amanah. Jangan kita manusia berani memikul amanah. Padahal manusia itu doluman jahula, bodoh dan sesat. Nah, makanya jangan sekali-kali minta amanah. Mas Rido sebagai koordinator TTB ini kan saya yakin nggak kampanye kan Mas Rido ya, karena tapi malah disuruh jadi apa istilahnya, ketua atau koordinator ya, malah disuruh kan diamanahi gitu. Kalau kata Imam Ghazali itu ya, Ghazali itu seorang cendekiawan Muslim ya, bukan anaknya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu namanya Al Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan bahwa seorang Muslim yang baik adalah dia itu tidak minta untuk diberi amanah, tapi ketika dikasih amanah dia nggak akan lari. Ya, saya ulangi ya, seorang Muslim yang baik adalah orang yang ketika dia itu nggak pernah minta dikasih amanah, tapi ketika dikasih amanah dia nggak bakal lari. Nah itu Muslim yang baik. Mereka dikasih amanah untuk melakukan sesuatu ya kerjakan. Karena orang ketika dikasih amanah berarti orang itu percaya kita bisa menyelesaikannya. Nah teman-teman sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah penakluk Persia. Ya meskipun yang naklukin Persia sebenarnya Khalid bin Walid. Tapi kan untuk menaklukkan ibu kotanya, Madain ya, ibu kota Persia itu Madain. Untuk menaklukkan Madain maka harus menaklukkan Qadisiyah.
Pintu gerbang menuju Madain itu Qadisiyah. Qadisiyah dan Madain itu ditaklukkan oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dari penaklukan Persia oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini kita bisa belajar 3 hal paling tidak. Yang pertama, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kenapa saya mengatakan itu? Karena teman-teman sekalian, di masa itu yang namanya negara superpower atau negara adik kuasa, negara adidaya itu hanya 2, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Oh, sekarang kan enggak. Sekarang Amerika Serikat dan Rusia. Atau malah muncul satu kekuatan baru, Tiongkok. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Persia hancur, ditaklukkan Islam. Romawi hancur, ditaklukkan Islam. Berarti kan tidak ada yang abadi di dunia itu. Negara superpower di masa itu aja bisa hancur, jatuh di tangan Islam. Yang kedua, teman-teman sekalian, dari penaklukan Persia oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kita bisa belajar bahwa yang namanya janji itu harus ditepati. Meskipun orang yang berjanji itu meninggal, maka ahli waris atau yang mendengarnya harus berjuang untuk menepati janji tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW, ya kita tahu ketika beliau hendak hijrah menuju ke Yathrib, lalu beliau sembunyi di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar, tapi ketahuan oleh orang kafir Quraisy. Nah, orang kafir Quraisy ini ketika mau mengejar Nabi, mau nangkap Nabi, mau membunuh Nabi, kudanya malah jatuh. Saya nggak lupa namanya. Kudanya malah jatuh. Lalu Nabi Muhammad bilang, ketika mengetahui bahwasanya beliau dan Abu Bakar dikejar oleh orang kafir Quraisy mau dibunuh, Nabi Muhammad bilang, "Hei, orang kafir Quraisy, ya saya nggak lupa namanya, mohon maaf. Kamu nggak usah ngejar kami. Kamu nanti jadi orang Islam saja, masuk Muslim, ya, masuk Islam menjadi seorang Muslim menurut saya. Karena nanti kamu akan mengenakan jubah dan mahkota Kisra Persia." Jadi Nabi Muhammad itu sudah memberikan suatu pertanda ya, bahwa Persia akan ditaklukkan dan orang itu akan mengenakan jubah sekaligus mahkota Kisra Persia. Persia itu kan pemimpinnya namanya Kisra. Kalau Romawi pemimpinnya namanya Kaisar. Kalau tempat lain raja, di Jogja Sultan. Nah, kira-kira seperti itu istilahnya. Nah, berarti kan janji ditepati. Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi yang mendengar itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar cerita kepada para sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuktikan bahwa ya janji itu harus ditepati. Persia ditaklukkan dan orang kafir Quraisy yang mengejar Nabi ingin membunuh tadi itu benar-benar dikasih mahkota Kisra Persia dan jubah Kisra Persia. Karena ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Madain, kerajaannya itu kondisi kosong semua. Kisra lari, kabur. Dia takut semua harta bendanya ditinggal. Dia melarikan diri. Termasuk ya mahkota dan jubahnya ditinggal. Akhirnya jubah dan mahkota itu dikasihkan ke orang yang di beberapa tahun sebelumnya itu mau membunuh Nabi itu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, saya percepat. Kita harus tetap semangat apapun kondisinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu menaklukkan Persia, lagi berperang di Qadisiyah dan berperang di Madain, kondisi beliau itu sakit. Sakit apa? Sakit bisul. Ini sekujur tubuhnya itu dipenuhi bisul. Dan beliau memimpin perang. Jadi memerintahkan tuh sayap kanan serang, sayap kiri tutup pergerakan musuh. Kokok sebagai panglima di sayap kiri harus serang. Seperti itu. Jadi beliau dalam kondisi sakit, tubuhnya di sekujur tubuhnya dipenuhi bisul, tetap memimpin perang. Dan alhamdulillah ya teman-teman sekalian, qadarullah, kemenangan Persia menaklukkan Madain, ibu kota Persia, itu diiringi dengan kesembuhan Sa'ad bin Abi Waqqas langsung sembuh ketika pasukan Persia bisa dikalahkan. Jenderal Rustam bisa dibunuh dan juga Kisranya pergi dari istana. Itu dibarengi dengan meletusnya
bisu-bisu itu tadi, darah-darahnya keluar dan saat bin Abi Waqqas sembuh. Nah, itu. Jadi tetap semangat apapun kondisinya. Nah, lalu teman-teman sekalian, saat ketika ya, kalau saya menggunakan istilah saat nanti bingung. Ketika pemerintahan Islam pasca Umar bin Khattab wafat, lalu digantikan Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan juga terbunuh, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu kita tahu ada perseteruan, ada konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini memilih untuk tidak mau memihak keduanya. Kenapa? Ya karena kita bisa ngambil pelajaran teman-teman sekalian, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Kita nggak perlu bermusuhan, apalagi sampai menumpahkan darah. Antara pihak Ali dan Muawiyah ini kan musuhan. Padahal mereka sama-sama saudara, sama-sama muslim, bahkan sampai menumpahkan darah loh. Dan kalau di masa sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya itu mereka angkat senjata untuk memerangi orang kafir, teriak Allahu Akbar, teriak takbir untuk membunuh orang kafir, untuk memerangi orang kafir. Dan kini mereka itu saling angkat senjata, sama-sama muslimnya, sama-sama teriak takbirnya. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mau kayak gitu. Sama muslim itu ya jangan berperang. Nah, kita kan semua seperti itu. Jangan bermusuhan. Nah, simpulannya teman-teman sekalian, kayaknya saya kelebihan ya Mas Rido ya, mohon maaf. Kesimpulannya, mari kita meneladani Sa'ad. Mempunyai fisik kuat, penuh dengan semangat, dan selalu ada tekad. Mungkin demikian teman-teman sekalian, mohon maaf kalau waktu molor dari jadwal yang diberikan oleh panitia, dan juga terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Mas Rito selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron barakallahu fiik Ustaz atas materinya. Ya, ini nggak terasa ya teman-teman, sudah 50 menit lebih kita mendengarkan tadi paparan dari Ustaz. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi diskusi, kurang lebih sekitar 10 menit ke depan ya. Bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur di Zoom, dan bagi yang berhalangan bisa menuliskan pertanyaan di chat. Dan di sini sudah ada 2 pertanyaan dari Kak Iko. Ya, mungkin Kak Iko ingin bertanya secara langsung pada Ustadz. Ya, saya izin membacakan Ustadz. Pertanyaan pertama, ini berkaitan dengan tadi bahasan Ustadz tentang apabila ada orang dengan satu tujuan gitu, kemudian baiknya didampingi oleh orang-orang terdekatnya. Ini sebagai contoh, ini Rasulullah SAW berjuang ditemani oleh istri beliau, Bunda Khadijah, juga sahabat beliau tadi, Abu Bakar Siddiq. Kemudian di sisi lain juga ada Nabi Nuh, Ustadz, yang kita tahu istrinya ini tidak beriman. Kemudian juga Asyah, yang suaminya Fir'aun juga tidak beriman. Nah, di sini ditanyakan, jadi pasangan dan keluarga ini belum tentu menjadi keimanan atau tolak ukur keberhasilan perjuangan seseorang gitu, Ustaz. Ini bagaimana? Ya, mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Iko ya. Iko siapa ya? Iko Angel. Angel tuh Angel tuh sulit. Iko Angel. Bukan Iko Wise ya, jelas ya. Ya, cukup sulit juga ya pertanyaannya ya. Nanti Mas Rito tolong dibantu ya pertanyaannya. Ya, terkait dengan tadi yang saya sampaikan pada teman-teman sekalian, kalau semisal ada
Nabi Muhammad bisa berhasil karena didukung oleh istri, dan Nabi Nuh istrinya tidak beriman, dan juga anaknya juga nggak beriman, ya Kan'an itu nggak beriman. Fir'aun juga seperti itu. Sebelumnya saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa istri itu dalam bahasa Arab ada dua istilah. Pertama adalah zaujah, yang kedua adalah imro'ah. Zaujatun dan imro'atun. Keduanya ini kalau diterjemahkan bebas ke bahasa Indonesia sama, yaitu istri. Tapi kalau kita telusur secara makna di Al-Quran itu beda. Zaujah atau zaujatun adalah istri yang satu keimanan, sama-sama seorang muslim dan subur. Itu zaujah. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena imro'ah kebalikannya. Karena imro'atun itu kebalikannya. Imro'atun atau imro'ah artinya memang istri, tapi istri yang beda agama dengan suami. Buktinya apa? Buktinya adalah Fir'aun dan Asiyah. Di Asiyah kan disebutkan Asiyah imro'ata Fir'aun. Bukan Asiyah zaujatu Fir'aun, bukan. Tapi Asiyah imro'ata Fir'aun. Karena imro'ah dan zaujah itu beda. Zaujah itu satu keimanan sama-sama muslimnya dan subur. Sedangkan imro'ah itu beda keimanan dan mandul. Kenapa saya katakan demikian? Karena disebutkan Asiyah imro'ata Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun. Beda keimanannya. Asiyahnya muslim, iman pada Allah, tapi Fir'aunnya enggak. Imro'ata Nuh juga seperti itu. Satu pasangan, tapi tidak satu keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya sama-sama agama ya. Agamanya sama-sama muslimnya misalnya, atau sama-sama Islamnya misalkan. Bukan keyakinan dalam artian yang kita pahami anak muda sekarang ya. Cinta beda keyakinan ya. Kitanya yakin dengan dia, dianya nggak yakin sama kita, itu beda lagi. Nah, lalu selanjutnya kenapa saya katakan bahwa imro'ah itu adalah istri yang beda agama dan mandul, karena juga ada di Quran itu kan Nabi Zakaria itu kan mengatakan imro'atun akir. Imro'ati akir, istriku yang mandul. Ya, Nabi Zakaria saking frustasinya di usia yang sudah senja tidak segera mendapatkan keturunan. Ya, terlepas setelah itu kan beliau dapat keturunan, tapi usia beliau sudah sangat-sangat senja sekali, sudah sangat senior, sudah sangat tua kan. Ya, beliau memiliki anak ya bihulan nismuhu Yahya, memiliki anak yang kemudian kita kenal dengan Nabi Yahya itu. Nah, itu sekedar pengantar. Saya fokus ke pertanyaannya Mas Iko ini. Pasangan dan keluarga belum tentu menjadi keimanan dan perjuangan seseorang tergantung iman masing-masing dong. Ya, itu bisa saja Mas Iko. Ya. Jadi pasangan dan keluarga belum tentu satu iman dan satu perjuangan. Jadi gini teman-teman sekalian ya. Kita pasti berdoa dan berusaha ikhtiar semaksimal mungkin dan berharap pada Allah supaya keluarga kita itu ya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu pasti, saya yakin seperti itu. Nggak ada ceritanya orang yang nggak mau memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu dari kata sekin, artinya adalah pisau. Kenapa dikatakan sakinah? Karena sakinah itu berasal dari kata sikin, artinya pisau. Orang yang hidupnya sakinah, maka dia ibarat pisau. Pisau itu memotong kegalauan. Jadi seorang yang hidupnya sakinah, keluarga yang sakinah, pasangannya sakinah, berarti rasa galaunya itu, rasa gundah gulananya, rasa merananya, rasa ambiarnya itu dipotong atau diputus oleh pisaunya itu. Rahmah, sakinah, mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Rahmah saling mengasihi. Nah, semua orang pasti menginginkan itu, teman-teman sekalian. Memiliki pasangan, memiliki keluarga yang sakinah, yang terputus dari kegalauan, atau
ketentraman, istilah lainnya. Sakinah diartikan ketentraman, kalau diartikan secara bahasa yang putus galaunya. Mawaddah saling mencintai dan rahmah saling mengasihi. Pasti kayak gitu, pasti berdoa kayak gitu. Pasti menginginkan itu, pasti mendambakan seperti itu. Tapi kalau kita tahu ada orang atau ada keluarga yang tidak sakinah, ada masalah dengan orang tuanya, ada masalah dengan anaknya, tolong jangan dijudge, tolong jangan dihakimi. Kenapa demikian? Karena keluarga yang sempurna kadang itu adalah dambaan kita, tapi juga keluarga para nabi terdahulu saja, keluarganya juga tidak sakinah. Ya buktinya apa? Buktinya ya Nabi Nuh, istrinya bangkang, anaknya Kan'an bangkang, Nabi Lut, istrinya bangkang. Itu kalau kita ngomong masalah pasangan istri atau anak ya. Belum lagi kalau kita ngomong masalah Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, itu adalah pembuat berhala, pembuat patung. Musuhan dengan Nabi Ibrahim. Lalu kalau semisal ada orang yang musuhan dengan orang tuanya karena masalah agama, ataupun juga ada friksi dengan anak karena masalah agama, dengan pasangan karena masalah agama, ada konflik dengan pasangan karena masalah agama, jangan dihakimi, jangan dijudge. Karena para nabi terdahulu aja punya masalah juga dengan istrinya, punya masalah dengan bapaknya, punya masalah dengan anaknya gitu loh. Kalau kita menjudge mereka, maka kita secara nggak langsung juga menghakimi Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim gitu. Ya, makanya jangan sekali-kali kita itu menghakimi orang yang ada masalah dengan keluarganya. Gitu. Karena kita nggak tahu keluarga kita nanti akhirnya seperti apa. Ya meskipun kita pasti berusaha, berikhtiar, ya, berdoa supaya sakinah mawaddah dan rahmah itu ada. Nah, lalu pertanyaannya beranak ini Mas Iko ya, meskipun satu kalimat. Ya. Perjuangan seseorang tergantung iman. Iya. Perjuangan seseorang tergantung iman. Karena kita membutuhkan ya kalau ibarat kata sepak bola itu membutuhkan pemain ke-12-nya, bukan supporternya. Ya, apalagi ini sejak tragedi Kanjuruhan kayaknya sepak bola kita nggak boleh ditonton supporter habis ini. Ya, padahal kita mau ada Piala Dunia. Ya. Nah, keimanan itu adalah asupan semangat kita. Kalau kita nggak ada keimanan, maka perjuangan kita akan kosong. Kita mau berjuang tanpa iman, itu adalah suatu kesesatan. Kalau kita hanya beriman tapi nggak mau berjuang, maka itu adalah suatu kebodohan. Saya ulang teman-teman sekalian, kalau kita ini hanya berjuang tapi nggak mau beriman, hanya berjuang nggak mau beriman, berarti kita tuh sesat. Kalau kita beriman nggak mau berjuang, kita bodoh. Karena kita nggak bisa berpangku tangan hanya berdoa saja. Harus ada perjuangan, harus diperjuangkan. Itu Mas Iko. Mas Iko ini tambah lagi di bawahnya ya. Apa ini? Nah, tadi Mas Rito udah baca ini belum ya? Yang kedua ini saya bacakan sebentar. Ya, pertanyaan kedua dari Mbak Iko ya. Mbak Iko ya. Saya kira laki-laki. Jadi Nabi dan para sahabat ini bisa saling menguatkan karena dulu ini Nabi masih hidup gitu ya Ustaz. Namun untuk zaman sekarang bagi Muslim terutama baru teman-teman yang baru mendapatkan hidayah, bagaimana caranya agar menguatkan iman tersebut, terutama berkaitan dengan keadaan dunia sekarang yang dimana godaannya itu semakin banyak, Ustaz. Oke. Mohon maaf Mbak Iko ya ternyata ya. Tadi saya bilangnya Mas Iko. Mbak Iko ya. Nah, ini kan Mbak Iko Angel ya, wajar ya namanya Angel. Ini gini Mbak Iko ya.
Perlu saya luruskan yang pertama, bahwa duniawi itu tidak harus bermakna buruk. Kalau itu mengandung makna maksiat, dosa, perbuatan buruk, hal-hal negatif, maka duniawi itu ya maknanya akan buruk juga. Tapi tidak semua yang berhubungan dengan duniawi ini buruk, menurut saya. Ya. Kenapa demikian? Allah SWT berfirman, wala tansa nasibaka anid dunya. Dan janganlah kamu lupa terhadap nasibmu di dunia ini. Jadi kita itu memang orientasi kita akhirat, itu pasti teman-teman sekalian. Karena dunia ini kan sementara kan. Kalau dihitung secara matematis, perbandingan antara kita hidup di dunia ini dengan hidup kita di akhirat nanti itu nggak sebanding. Kita hidup di dunia ini, kalau dikonversikan ke waktu akhirat, kita itu hanya hidup 1,5 jam. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jadi kalau dikonversikan berarti kita hidup misalkan ada orang yang umurnya 80, 90 atau 100 misalkan. 100 tahun atau 80 tahun atau 90 tahun. Maka orang itu ya maksimal hidupnya itu sama dengan hidup selama 1,5 jam di akhirat. Berarti kan nggak lama gitu loh. Makanya orang Jawa itu bilang ya urip ini mampir ngombe, hidup itu cuma mampir minum, ya, sebentar sekali. Ya itu memang benar. Akhirat harus kita jadikan orientasi, tujuan kita akhirat. Karena itu yang abadi, yang kekal itu. Dunia ini fana. Itu memang benar. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita hanya berorientasi pada akhirat, maka dunia ini akan kalah atau tidak akan kita menangkan. Akan dikuasai oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Itulah mengapa teknologi itu yang menguasai orang kafir. Kemajuan zaman ya kalau kita lihat sekarang tadi saya bilang negara dikuasa siapa sekarang? Amerika Serikat dan Rusia, dan juga sekarang muncul kekuatan baru Tiongkok. 3 negara itu kan mayoritas bukan muslim. Amerika Serikat ya orang ateisnya banyak, orang Nasraninya banyak. Rusia juga seperti itu, banyak orang ateisnya. Tiongkok komunis. Akhirnya seperti ini. Coba kalau kita itu orientasinya hanya akhirat, maka dunia akan kalah kita itu. Coba bayangkan kalau Mas Ridho ini hanya ngaji terus hidupnya, maka dunia arsitektur akan dikuasai orang-orang non-muslim. Nah, ketika Mas Ridho ini tekun dalam dunia kearsitekturannya, Mas Ridho juga AR juga ya, maka ya paling enggak di lingkup circle-nya Mas Ridho ini ya bisa dikuasai oleh orang-orang muslim. Nah, kita itu jangan dengan alasan akhirat lalu kita melupakan dunia gitu. Kalau bisa itu ya meskipun imbang itu sulit ya, jujur aja imbang itu sulit. Antara dunia dan akhirat imbang itu sulit. Tapi paling enggak jangan dilupakan dunia ini. Begitu juga sebaliknya. Jangan mengejar dunia tapi akhirat itu terlewat. Ya. Karena antara dunia dan akhirat itu ya kalau bisa mendekati imbang. Dunia itu kalau bisa mendekati akhiratnya. Ya akhirat tetap yang kuat, tapi jangan sampai dunia ini jomplangnya jauh sekali. Akhiratnya tinggi tapi dunianya nggak ada apa-apanya itu jangan. Itu akibatnya umat Islam di masa sekarang ya akhirnya ya cuma sekedar kayak sabda Nabi itu. Layaknya buih di lautan. Kelihatannya banyak tapi nggak ada kekuatan. Buih di lautan kan kayak gitu. Kelihatannya banyak tapi nggak ada kekuatan sama sekali. Nah, jadi maka ada yang mengatakan i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu itu mati besok. Nah, ini kan semangat kita. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin berbau duniawi. Kalau kita pengen semangat ya tanamkan di benak kita bahwa kita itu akan hidup sampai kiamat gitu, sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita ingin ibadah kita itu khusyuk,
Ya, tanamkan di benak kita bahwa kita itu masih mati besok. Jadi kita akan khusyuk, akan serius beribadah itu, sholat itu misalkan. Berarti gitu ya Mbak Iko, ya, tidak sepenuhnya duniawi itu maknanya negatif. Tapi kalau yang dimaksud Mbak Iko ini kan yang duniawi makna negatif, menguatkan keimanan dari duniawi di zaman sekarang. Ya kita maknai bahwa dunia itu kan sementara. Kita kejar, maka ya kita nggak akan dapat akhirat. Jadi orientasi kita harus akhirat. Kalau akhirat kita kejar, insya Allah dunia itu akan ikut. Tapi kalau dunia kita kejar, akhirat itu nggak bakal dapat. Sama kalau mahasiswa kuliah gitu ya. Mahasiswa kuliah itu niatnya jangan nilai, tapi niatnya adalah dapat pahala. Niatnya adalah ibadah masuk surga. Kalau niatnya ibadah masuk surga, maka pahala didapat, surga insya Allah didiami, dan otomatis nilai akan ngikut gitu. Jadi kalau orientasinya tujuannya nilai, maka akhirat itu saya nggak yakin akan dapat. Karena transaksional banget kan, pragmatis banget gitu. Kalau ada mahasiswa atau siswa yang orientasinya hanya nilai, saya udah bayar sekian rupiah, ya maka saya harus mendapatkan nilai sekian A misalkan. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu transaksional banget, pragmatis banget. Yang namanya kuliah atau menuntut ilmu itu ya yang penting ilmunya, bukan kita harus dapat nilai sekian itu bukan. Tadi gitu ya Mbak Iko ya. Untuk menguatkan keimanan dari godaan dunia ya kita tanamkan bahwa dunia ini sementara, tapi bukan berarti bahwa dunia itu harus kita hindari sama sekali. Karena dunia itu juga penting. Itu. Kayaknya ada lagi nggak itu Mas Ridho ya? Ya, ada satu pertanyaan terakhir Ustadz dari Iko Angel itu perempuan. Solika. Ya, di sini Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana untuk kita seorang mahasiswa dalam berdakwah dengan meneladani atau mencontoh saat bin Abi Waqqas? Karena biasanya pada para pemuda jika dikasih sikap tegas, malah tidak didengar dan semakin membangkang. Terima kasih. Pemuda sekali sikap tegas, malah tidak didengar. Ya, gini, Ali bin Abi Thalib ya, khalifah keempat, ya, sepupu Nabi, itu pernah beliau mengatakan, didiklah anakmu, karena mereka akan hidup di masa yang berbeda dengan engkau. Nah, mungkin yang saya sampaikan tadi, bahwa dakwah itu harus tegas, itu mungkin nggak relevan di masa sekarang. Tapi kita harus meyakini teman-teman sekalian bahwa ketika kita berdakwah itu kan kita juga mendidik. Ketika kita mendidik itu adalah supaya orang-orang atau generasi setelah kita itu bisa menghadapi masanya nanti, yang mana masa itu berbeda dengan zaman kita. Ketika saya mengajar kepada mahasiswa, saya yakin bahwasanya ketika mahasiswa nanti seusia dengan saya sekarang, mereka akan menghadapi situasi yang berbeda. Itulah mengapa kita didik mereka. Nah, kalau konkretnya pertanyaan siapa ini? Siapa tadi Mas? Mbak Solihah. Mbak Solihah. Ya. Mudah jika dikasih sikap tegas malah tidak dengar dan semakin membangkang. Ya berat. Kalau itu terjadi ya bisa satu karena karena ini ya, karena memang wataknya yang nggak mau mendengar. Kalau watak nggak mau mendengar itu kan ya Bani Israel banget. Bani Israel itu kan kalau dikasih nasihat, kasih saran, mereka malah jawab. Kasrotus soal itu kata Nabi itu. Kebanyakan bertanya. Makanya kadang kalau ada anak yang dinasihati sama orang tuanya kok malah jawab, disebut sebagai Bani Israel. Wah, kamu itu Bani Israel ya. Dikasih nasihat malah jawab. Jadi kalau ada orang yang dikasih nasihat ya, atau ini kata Mbak Solihah, di pemuda ditegasi malah nggak mau dengar ya mungkin dia terpengaruh virus Bani Israel itu dan semakin membangkang. Bani Israel kan dikasih nasihat malah bangkang kan, bertanya dan membangkang.
diminta oleh Nabi Musa supaya tetap tinggal di bawah Gunung Tursina, jangan menyekutukan Allah. Merekanya malah nggak mau dengerin nasihat Nabi Musa, perintah Nabi Musa. Justru sebaliknya mereka membangkang menyembah sapi Samiri, sapi kuning itu. Kan gitu. Nah, lalu konkretnya untuk pertanyaan Mbak Solihah ini, pemuda yang dikasih apa namanya? Bagaimana seorang mahasiswa dan berdakwah mengadani contoh saat di Holocaust ya. Ya ada kalanya kita itu tegas dalam artian supaya Islam itu ada harga dirinya. Ya, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan berakibat besar ya. Sebelumnya kan umat Islam itu pada nggak berani itu sama orang kafir Quraisy. Tapi semenjak Sa'ad bin Abi Waqqas memukul sampai keluar darahnya seorang pemuda Quraisy itu menyebabkan orang-orang Islam di masa lalu, di masa itu pada semangat semua, pada berani semua menunjukkan keislamannya. Awalnya kan takut semua, takut dibunuh, takut diseksa, takut diintimidasi, takut dibully. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil melumpuhkan pemuda Quraisy itu, orang-orang Islam yang lain pada pede keluar, aku ini Islam, isyhad bi anna muslim, saksikan bahwa aku orang Muslim, itu pada berani semua. Jadi tegas pun suatu saat kita butuhkan. Ya, tapi ya tidak harus, jangan tegas-tegas terus. Gitu. Nah ada saatnya ya dengan cara yang lemah lembut, gitu kan. Dengan cara yang hikmah ya. An-Nahl 125 itu kan bisa dijadikan solusi ya Mbak Solihah ya untuk mahasiswa yang berdakwah meneladani Sa'ad bin Abi Waqqas dia pakai An-Nahl 125 itu untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah terhadap jalan Tuhanmu bil hikmah dengan bijaksana. Situasinya seperti apa ya kita bijaksana bijaksini. Ya. Di tempat situasi konteksnya seperti apa kita menyesuaikan. Misalkan kita menghadapi teman yang keras kepala, kitanya jangan kebetulan keras kepala, kitanya juga harus ngalah. Ya, itu tahapan pertama. Lalu tahapan selanjutnya adalah wal mau'izatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik, kita kasih contoh yang baik. Jadi berdakwah mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas ini kita sendiri ngasih teladan yang baik, contoh yang baik. Gimana kita mau mendakwai orang lain tapi kok meneladani Sa'ad bin Abi Waqqas, saya rasa mengambil Nahl 125 yaitu dengan cara bijaksana, dengan contoh baik dan dialogis itu perlu kita teladani untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak harus tegas terus. Gitu. Sudah Mbak Sonia, terima kasih juga sama-sama Mbak. Itu Mas Ridho ya. Sepertinya apakah ada? Kalau ada, saya lanjut. Itu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, terima kasih pada Mbak Iko dan Mbak Solihah atas pertanyaannya. Semoga tadi terjawab ya dari Ustaz. Untuk mengakhiri sesi diskusi, mungkin bisa disampaikan untuk closing statement Ustaz, untuk kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Tafadhol Ustaz. Ya, teman-teman sekalian ya tadi sempat saya kelupaan ya untuk menyampaikan entah di slide ataupun juga penyampaian verbal lisan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang luar biasa. Beliau yang paling penting ya, beliau itu jauh-jauh hari sudah menyiapkan kain kafannya. Ketika perang Badar, jubah yang dipakai untuk berperang itu banyak berlumuran darahnya adiknya sendiri,
karena adiknya terbunuh dalam perang Badar dan darah musuh, darah orang yang membunuh adiknya. Dan itu setelah selesai perang, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung memasukkan ke peti untuk disimpan dan di suatu saat nanti kapan gitu dijadikan sebagai kafannya. Dan itu benar-benar terbukti. Ketika beliau tidak meninggal, beliau minta supaya peti itu diambil dan dijadikan kain kafan meskipun anaknya menolak. Jangan, ini kainnya kotor, banyak darah, banyak kain yang bersih. Tapi saat bin Abi Waqqas menolak, tetap ingin menggunakan kain jubah itu tadi. Apa pelajarannya, teman-teman sekalian? Ya kita pasti berharap kematian itu masih jauh, gitu. Karena kita mungkin merasa dosa kita masih banyak. Banyak agenda yang belum kita selesaikan. Tapi perlu kita pahami bersama teman-teman sekalian bahwa semua itu harus kita persiapkan sedini mungkin. Sa'ad bin Abi Waqqas yakin bahwa kematiannya ya memang lama itu. Jarak antara perang Badar dengan kematian Sa'ad bin Abi Waqqas itu lama sekali. Ya. Tapi beliau mempersiapkan. Nah, kita tidak ada salahnya kalau melakukan hal yang sama. Bukan berarti saya minta untuk nyiapin kain kafan, tidak. Tapi paling enggak kita siap bahwa kita paling enggak punya bekal untuk menyongsong hari yang dimaksud oleh Allah SWT sebagai ajal nanti. Mungkin gitu Mas Ridho yang bisa saya sampaikan. Ya baik, jazakallahu khair Ustadz atas paparan materinya. Ya semoga tadi ilmu yang sudah kita dapatkan ya teman bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan juga bisa bermanfaat untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin.